udah ratib, udah maulid. Mulai talim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang insya Allah yang hadir pada kesempatan sa'ah mubarakah ini, wa haflatul mubarakah ini, semuanya senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah iman dan Islamnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, mulia kehidupannya dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terkhusus kepada habibana al-mahbub al-habib Zaid bin Salim al-Idrus, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Habibana al-habib Umar bin Muhsin bin Salah bin Ja'far, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Hadir di tengah-tengah kita guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Jajang Saifuddin bin Bukhari, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Akhina fillah, sahabat saya, saudara saya, rekan seperjuangan, senasib seperjuangan insyaallah, dan mudah-mudahan ngumpul di surga bareng insyaallah. Akhina fillah, Al-Ustaz Burhan Ubaidillah STHI, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Dan banyak para guru-guru, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf tidak disebutkan karena kalau di absen satu-satu ini jadinya bangku sekolahan gitu ya. Jadi jangan di absen dah. Insyaallah semuanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus lil akhas kepada yang sangat berbahagia pada malam hari ini, karena kediamannya lah kita bisa berkumpul bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Karena undangannya lah, karena pengorbanan harta, tenaga dan pikirannya lah, pada malam hari ini akhirnya kita bisa menghabiskan malam minggu ini insyaallah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kepada yang terhormat Direktur Hamdalah TV, CEO Hamdalah Corporation, media dakwah YouTube. Lengkap amat ya. Bapak Tamin Ahmad Sofyan alias Bapak Anggi. Taib. Saudara sekalian, malam hari ini insya Allah ada dua kitab yang akan kita bahas bersama-sama. Jadi afwan tidak panjang kalam lagi, namun izinkan Al-Fakir di malam tanggal 1 Rabiul Awal ini ya, karena malam hari ini alhamdulillah kita masuk Syahrul Anwar, Rabiul Anwar, bulan yang penuh dengan cahaya, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan di mana lahirnya junjungan alam, al-hadi ila siratil mustaqim, ad-da'i ila dinil qawim, sahibil haudi wa syafa'ah, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai ungkapan rasa kegembiraan Al-Fakir sekaligus litabarruk kepada bulan yang agung ini, ingin bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian untuk kita mengkaji sebuah kitab yang sangat luar biasa besar manfaatnya. Kitab ini berjudul Haulal Ihtifal Bidzikra Maulidin Nabi Syarif. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama dunia yang berdomisili di kota Makkah Al-Mukarramah, yakni Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Beliau adalah ulama yang menjadi guru dari berbagai tokoh dunia yang menyebar di berbagai macam pelosok, khususnya di Indonesia. Bahkan salah seorang guru kita yang berdomisili di Pondok Pesantren Al-Haramain Asy-Syarifain, Abu Ya Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf, adalah merupakan salah seorang murid dari beliau. Abu Ya Al-Maliki ini adalah ulama yang secara catatan riwayatnya beliau lahir pada tahun 1946 Masehi, dan beliau wafat tanggal 15 Ramadan ketika menjalankan ibadah puasa tahun 2004 yang silam. Masya Allah.
Ternyata doa beliau terkabul karena sering sekali beliau berucap kepada murid-muridnya agar ingin berjumpa dengan Allah dan Rasulullah itu pada bulan Ramadan. Dan ternyata doa beliau dikabul. Karena setiap beliau menelpon muridnya yang dari Indonesia, kalau Abuya tanya, "Fulan, Ramadan ini akankah kau mengunjungiku?" Kalau ada muridnya yang berkata, "Afwan, Abuya, saya tidak bisa hadir bulan Ramadan ini," maka beliau akan menjawabnya, "Tidakkah kau ingin menghadiri pemakamanku?" Selalu beliau berkata begitu, "Tidakkah kau ingin menghadiri pemakamanku di bulan Ramadan ini?" Jadi selalu beliau menjawab itu kepada murid-muridnya. Dan ini merupakan isyarat, dan ternyata jasad beliau yang mulia dimakamkan persis berdekatan dengan makam Sayyidah Khadijah, ya. Masya Allah, ya. Di Ma'lah. Dan beberapa riwayat mengatakan sudah berpuluh-puluh kali jenazah beliau ini hendak diratakan, namun lagi-lagi jasad beliau utuh, hingga kain kafannya pun sedikit pun tidak ada kerusakan sama sekali, ya. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam hari ini, ya, malam 1 Rabiul Awal, kita akan bersama-sama membaca kitab karangan beliau, yang mana kitab ini membahas berkenaan dengan seputar pelaksanaan perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, serta hukum-hukum yang beredar di masyarakat, yang beliau ini ingin meluruskan pemahaman-pemahaman, khususnya tuduhan-tuduhan sekelompok orang yang selalu saja menyudutkan umat Islam yang melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Nah, ini adalah sebuah usaha yang luar biasa dari beliau. Malam hari ini kitabnya ada di tangan kita, maka mari kita bertabaruk, ya, dengan kitab ini. Semoga Allah menuntun kita semua agar supaya bisa memahami kitab ini sesuai dengan apa yang diharapkan muallifnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita mulai dari halaman yang kelima. Itu sedikit saja manaqib Abuya Al-Maliki, yang mana tentu banyak sekali cerita-cerita manaqib yang luar biasa dari beliau. Yang jelas beliau ini adalah seorang wali min auliyaillah, seorang yang keilmuannya mutafannin, ya, keilmuannya di berbagai macam cabang keilmuan beliau menguasai. Karena saya mendapatkan catatan setidaknya ada 100 karangan beliau, ya, yang saya tahu baru ada sekitar 50-an yang dicetak, sedangkan yang sisanya belum tercetak. Salah satu yang paling fenomenal adalah yang alhamdulillah Al-Fakir pernah mengajinya kepada Abuya Hamid, yaitu kitab Mafahim Yajibu an Tushahhah, yang mana kitab ini sangat menakutkan sekali bagi para wahabiyun, ya. Kalau kata istilah si pastor, wahaboy gitu ya. Ini sangat menakutkan sekali. Nah, karena berisi berbagai macam sanggahan-sanggahan yang sangat argumentatif dan tidak terbantahkan. Nah, baik, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahi, bermula segala puji itu milik Allah Rabbil Alamina, Tuhan seluruh alam. Wassalatu, semoga rahmat Allah, wassalamu, dan keselamatan dan salam penghormatan, ala asyrafil mursalin, itu tetap terculah atas Rasul yang paling mulia, Sayyidina, pemimpin kita, penghulu kita, yang paling utama di antara kita, Muhammadin, baginda Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya, wassahbihi, dan para sahabatnya, ajma'ina, tegasnya seluruhnya. Amma ba'du, adapun setelah membaca basmalah, hamdalah, salawat dan salam, maka Abuya Al-Maliki berkata, faqad kasural kalamu, maka sungguh telah banyak sekali pembahasan, an hukmil ihtifali, tentang hukum perayaan, hukum mengadakan perayaan, bil maulidin nabawi, terhadap maulid atau hari lahirnya Nabi, wa ma kuntu, dan tidaklah aku, awaddu, menginginkan, an aktuba syai'an,
untuk menulis sesuatu fi hadzal mawdu'i, pada tema ini, pada pembahasan ini. Sebenarnya beliau tadinya tidak ada keinginan untuk membahas tema tentang al-ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika, dan hal tersebut lianna, maksudnya yang menjadi asbab, yang menjadi motivasi beliau akhirnya membuat sebuah karangan tentang perayaan Maulid Nabi ini adalah lianna ma syaghala dhihni, dikarenakan bahwasanya apa yang telah menyibukkan benakku, benak pikiranku, wa dhihnul uqala'i, dan benak pikirannya para cendekiawan, minal muslimina, dari kalangan umat Islam, al-yauma, pada hari ini, pada saat ini. Ternyata yang menjadi motivasi yang mendasar beliau mengarang kitab ini terjadi sebuah pergolakan pemikiran pada diri beliau sendiri maupun kebanyakan para cendekiawan muslim, yang mana beliau sudah merasa resah karena begitu banyaknya tuduhan-tuduhan yang sangat-sangat tidak proporsional kepada orang-orang yang melaksanakan perayaan Maulid Nabi. Huwa akbaru min hadhil qadiyatil janibiyyati. Huwa ada kemana yuk? Masyagolanya. Huwa, apa yang menyibukkan benak pikiranku itu, akbaru, lebih besar, min hadhil qadiyatil janibiyyati, dari masalah tentang cabang ini. Janibiyah itu cabang atau furi'iyah. Allati saral kalamu, yang mana telah jadilah pembahasan anha, tentang qadiyah janibiyah, ashbaha, menjadi mayakunu, perkara yang menjadi, bil hauliyati, hauliyah, haul artinya rutinitas yang berulang setiap tahunnya. Hauliyah, rutinitas yang berulang setiap tahunnya. Allati, yang mana tuqra'u fi kulli musimin, dibacakan pada setiap musim, wa tunsharu, dan berkembang fi kulli amin, pada setiap tahunnya. Taib, hatta mallan nasu, sehingga merasa bosan orang-orang, sima'a misli hadal kalami, mendengar seumpama pembahasan ini. Artinya saking seringnya tuduhan-tuduhan terhadap perayaan Maulid sampai-sampai orang merasa bosan mendengarnya. Ya, tapi semakin banyak yang mencela, justru semakin semangat umat Islam dalam mencintai Rasulullah dalam peringatan acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin, akan tetapi, lamma ahabba, tatkala sangat menginginkan, kasirun minal ikhwani, mayoritas dari saudara-saudaraku. Ikhwan di sini maksud beliau adalah murid-muridnya, ya. Ayya'rifu, agar mereka mengetahui, ra'yi, pemikiranku, pendapatku, bil khususi fi hadal majali, terkhusus di dalam masalah ini atau di dalam topik bahasan ini. Jadi banyak permintaan kepada beliau agar beliau mengutarakan pendapat beliau mengenai masalah peringatan Maulid Nabi ini. Wa khaufan, dan motivasi lainnya adalah wa khaufan, karena rasa takut, min ayyakuna dzalika, daripada hal tersebut akan menjadi min katmil ilmi, bagian dari usaha menyembunyikan ilmu. Beliau khawatir kalau permintaan daripada ba'dul ikhwan ini tidak dipenuhi, takut masuk kategori menyembunyikan ilmu. Aqdamtu, maka aku memberanikan diri, itu bahasa kitanya. Aqdamtu, maka aku memberanikan diri, alal musyarakati, untuk ikut andil, fil kitabati, di dalam menulis, an hadzal mawdu'i, tentang tema ini. Inilah motivasi dasar beliau dalam mengarang kitab Haulal Ihtifal ini. Wal haqqu, dan pada hakikatnya, huwa, ya, artinya tujuan beliau itu adalah annana, sesungguhnya kami, manuhibbu itharatal masailil khilafiyah. Annana, sesungguhnya kami
Kata Abu Ya Al-Maliki, "Ma nuhibbu, kami itu tidak suka isaratal masailil khilafiyah, mengungkit-ungkit masalah khilafiyah, permasalahan yang berkonten khilafiyah." Beliau ini bukan tipikal beliau sebenarnya, karena beliau ini adalah dai yang dikenal sangat santun sekali, akhlaknya mulia sekali, dan beliau ini sebenarnya bukan tipikal yang suka untuk mengungkit-ungkit atau mengorek-ngorek masalah khilafiyah. Wa khususan, dan terkhusus fil mayadinil ammati, pada forum-forum umum. Mayadin jamak dari maidan, mayadinil ammati, pada forum-forum umum. Wa baina man la sya'na lahum biha, dan di antara orang yang tidak berkompetensi lahum pada mereka biha, tentang al-masail khilafiyah tersebut. Bal, bahkan nanha an dzalika, kami melarang hal tersebut. Artinya beliau melarang mengungkit-ungkit masalah khilafiyah. Pada dasarnya, pada hakikatnya beliau ingin seperti itu, ya. Illa, melainkan, ida iqtadul halu. Nah, ini jurus kepepet, ya. Ida iqtadul halu, apabila menuntut keadaan. Beda ceritanya kalau keadaan menuntut. Al-khudha, mendalami fiha, di dalam masailul khilafiyah tersebut, li ijabati su'alin, tujuannya untuk menjawab pertanyaan. Beda ceritanya kalau ada tuntutan keadaan dalam rangka mendalami masailul khilafiyah tersebut, dalam rangka tujuannya li ijabati su'alin, menjawab pertanyaan. Au daf'i syubhatin, atau mencegah keraguan. Au halli ishqalin, atau melepas segala kesulitan. Awir raddi, atau menolak alaman yuthiru, atas orang yang mengungkit-ungkit dzalika, akan hal tersebut. Wa yulabbisu 'alal 'amati, dan membuat bingung terhadap orang-orang awam. Nah, ini harus dicegah. Fatarahu, maka kau akan melihat, yunkiru 'alainal kalama, ia mengingkari terhadap kami akan pembahasan fi hadhil mawadhi'i, pada tema-tema ini. Wa yaqulu, dan ia akan berkata, maksud ia di sini adalah orang yang suka memojokkan, yang suka menuduh, memfitnah orang yang melaksanakan Maulid Nabi. Dia berkata seperti ini, antum tusirunal fitana wa tash'iluna an-naraha. Antum, kau itu ya Habib, gitu ya, ya Sayyid, tusirunal fitan, telah membangkitkan, ya, atau membangkitkan segala fitnah. Engkau telah membangkitkan fitnah, wa tush'iluna naraha, dan telah menyalakan api fitnah tersebut. Jadi beliau disebut-sebut sebagai orang yang telah menyebabkan timbulnya fitnah dan menyalakan api fitnah tersebut. Wa laisa lakum kalamun illa fi hadhil masaili, dan tiadalah bagi kalian kalamun, pembahasan, illa fi hadhil masail, kecuali pada permasalahan ini. Jadi mereka justru balik. Yang tadinya yang suka ngungkit-ngungkit, bilang kita itu bid'ah, bilang kita itu salah, dolalah, munkaroh, dan lain sebagainya. Tapi justru ketika kita membalas, artinya menjawab apa yang mereka tuduhkan, justru sebaliknya mereka malah menuduh kita orang yang membangkitkan fitnah dan menyalakan api permusuhan. Nah, ini. Dan lagi-lagi mereka katakan tidak ada pembahasan kalian kecuali masalah itu saja. Nah, ini omongan mereka. Wayansa, dan dia lupa. Au yatanasa, atau pura-pura lupa. Au yatanasa, atau dia pura-pura lupa, annahu, bahwasanya huwa, dia itu adalah al-muharriku. Apa kata kita itu? Penggerak, ya. Motivator, apa? Provokator. Lihadihil fitani, terhadap berbagai fitnah ini. Dia lupa, dia atau pura-pura lupa, padahal dialah aktor utamanya, muharrik ini, ya, penggerak. Padahal dia sendirilah. Dia ini lupa atau pura-pura lupa, padahal fitnah itu dia sendiri
yang pada awalnya menyebarkannya. Nah, wa huwa, dan si muharrik ini al-muqidu linariha wal fatihu li abwabiha. Al-muqidu linariha, yang menyalahkan api fitnah, wal fatihu, dan yang membuka li abwabiha, pintu-pintu fitnah. Dialah yang menyalahkan api fitnah, dan dia pula yang membuka pintu-pintu fitnah tersebut. Masya Allah. Wal mushtagillu biha, dan dia menyibukkan dirinya dengan fitnah-fitnah tersebut. Wal mushghilu linnasi, dan menyibukkan orang lain. Dianya sibuk dengan fitnah, berbagai fitnah. Dengan fitnahan dia, orang lain ikut repot. Orang lain ikut ribut, ikut sibuk gara-gara fitnah yang dia sebarin. Kepengen kita mah kalau dia yang ribut, sibuk aja sendiri, nggak usah nyibukin orang lain gitu. Ini gara-gara ia sibuk dengan urusan fitnahan kita nih yang maulid, akhirnya orang lain dibikin sibuk sama fitnahnya dia. Gitu. Bil kalami fiha, dengan pembahasan di dalam fitnah-fitnah tersebut. Karena la tarahu, engkau tidak melihatnya illa mutahadditsan, kecuali cuman ngomong doang. fi babil bid'ati, mutahaddits itu tiba ngomong doang. Fi babil bid'ati, pada bab bid'ah, wasyirki, dan syirik, wadhalali, dan sesat. Udah itu aja dah. Pasti nggak jauh dah. Ya. 3 serangkai. Bid'ah, syirik, sesat. Bid'ah, syirik, sesat. Konten 3 serangkai. Pasti itu. Emang mereka mencetak ulama tujuannya itu, untuk membid'ahkan, untuk mensyirikkan, untuk menyesatkan. Yang ujung-ujungnya nanti ahli neraka. Nah, Bapak kolot lo. Ya. Pasti itu pembicaraannya. Nggak jauh dari situ. Mudrijan bahsal maulidi wa tawassuli wa ziyarati wa tabarruki wa tasawufi. Mudrijan, termasuk ke dalamnya bahsal maulidi, pembahasan maulid, wa tawassuli, dan tawassul, wa ziyarati, dan ziarah kubur, wa tabarruki, dan tabarruk ngalap berkah, wa tasawufi, dan tentang tasawuf. Semuanya dibabas habis bid'ah, syirik, sesat. Bid'ah, syirik, sesat. Ngaco nggak tuh? Nah, fi qaimatil munkarati wad dalali wal bid'i, di dalam melakukan berbagai kemungkaran, wad dalali, dan kesesatan, wal bid'i, dan kebid'ahan. Masya Allah. Ya, jadi yang bikin maulid, tawasulan, ziarah kubur, tabaruk, mempelajari tasawuf dan mengamalkannya dianggap sebagai qaimatil munkarat. Ya. Pokoknya sebagai pelaku kemungkaran, wadhalali, dan kesesatan, wal bid'i, dan ahli bid'ah. Tuh. Ya, pantas saja Abu Bilal tidak tinggal diam kalau begini caranya, ya. Duna tafsili bainal hasani wal qabihi, dengan tanpa memperinci bainal hasani, mana yang benar, yang baik, wal qabihi, dan mana yang buruk. Tidak diperinci dulu, tidak dibahas dulu, tidak dilihat dulu. Coba, ini baikkah, ini burukkah? Langsung vonis bid'ah, syirik, sesat. Wal khairi wasyarri, baikkah atau burukkah? Wat thayyibi wal khabithi, sama itu ya. Baikkah atau burukkah? Fahal yasihhu, nah ini pertanyaan Abu ya. Fahal yasihhu, maka apakah pantas, ya, ayyut raka misla hada yanfusu sumumahu wa yufidu bi batinihi wa syarrihi ala amatil ummati mimman yabtarru bihi fi kulli waqtin. Fahal yasihu, apakah pantas ayyut raka, untuk meninggalkan misla hada, orang semodel ini, orang semacam ini, yanfusu, yang menghembuskan, sumumahu, racun-racunnya, wa yufidu, dan mengumbar, bibatilihi, dengan kebatilannya. Pantas nggak kira-kira orang model begini lebih beracun daripada Raja Kobra sekalipun? Ya, karena omongannya ini diibaratkan oleh Abu Ya Al-Maliki seperti racun. Ya, wa yufidu bi batilih, udah gitu dia menyebarkan kebatilan, wa syarrihi, dan keburukannya,
ala amatil ummah. Nah, ini yang repot, terhadap umat yang awam. Karena kebanyakan umat awamnya yang kena. Gitu. Mimman, daripada orang yang terperdaya bihi, dengan kalamnya itu, dengan ucapannya itu, dengan fitnahnya itu, fi kulli waktin, pada setiap waktu. Nah, Abuya ingin bertanya kepada kita semua, akankah kita tinggal diam membiarkan ia yang suka mengatakan bid'ah, syirik, sesat kepada kita yang mengamalkan peringatan Maulid Nabi? Kira-kira mau tinggal diam atau mau kita lawan? Mau diam atau lawan? Lawan yang cantik, oke? Oke, halaman 6, lanjut. Punten, saya bacanya agak cepat saja ya. Masih mukadimah. Fahadha huwa alladhi yad'una ila al-hadithi wal bahsi wal kitabati hawla hadhil mas'alati. Fahadha, maka inilah, huwa, yaitu alladhi, yang yad'una, kami menyerunya, yad'una, menyeru kami, ilal hadithi, kepada pembahasan, kepada pembicaraan, wal bahthi, dan pembahasan, wal kitabati, dan tulisan, haula, seputar hadhil mas'alati, masalah ini. Inilah yang menjadi asbabul wurud kalau dalam hadis ya, motivasi atau kronologis yang mana akhirnya beliau mengarang kitab ini. Wa illa, dan kalau bahasa kita gini, sebenarnya mah gitu. Wa illa, dan semestinya kami ini, fa inna manhajana, maka sesungguhnya manhaj kami, cara dakwah kami, kata Abuya. Walhamdulillah, beliau memuji kepada Allah. Huwa, yaitu tawjihul ummati ilal khair. Ingat, manhajnya Abuya Al-Maliki, tawjihul ummati ilal khair, mengarahkan umat menuju kebaikan. Wa amruhum bil ma'rufi, dan menyuruh mereka berbuat yang baik. Wa nahyuhum anil munkari, dan mencegah mereka dari kemungkaran. Ini manhajnya Abuya Al-Maliki. Nggak pernah beliau ngajak kemungkaran, justru sebaliknya. Wa hadhihi durusuna, dan inilah pelajaran-pelajaran yang kami berikan. Wa muhadaratuna, dan ceramah-ceramah kami, muhadarah. Wa nadwatuna, dan seminar-seminar kami, nadwah, dan seminar-seminar kami, fi majalisina, di berbagai majlis-majlis kami, al-amati, baik yang umum, wal khasati, maupun majlis atau seminar yang khusus, ya. Dakhilil biladi, baik di dalam negeri, wa kharijiha, dan di luar negeri. Karena beliau sering sekali mendapatkan undangan baik di dalam maupun di luar negeri, di berbagai macam seminar, ceramah, ya, dan lain sebagainya. Syahidatun, nah, itu menjadi saksi. Artinya muhadarah beliau, kitab-kitab yang beliau karang, seminar-seminar yang beliau isi, ya, majlis-majlis khusus dan umum yang beliau adakan baik di dalam maupun di luar negeri, itu menjadi syahidatun, saksi, ya, bidzalika, dengan manhajuna itu, dengan manhajnya Abuya Al-Maliki. Wahia, dan manhaj ini, apa namanya, yang tadi disebutkan semua tuh, ya, taujuh ila ummah, semuanya bifadlillahi, itu karena karunia Allah. Wa aqulu dzalika, dan aku mengatakan hal itu, mutahaddisan bini'matillah, karena ingin menyebut-nyebut nikmat Allah, mutabarri'an min hauli, seraya berlepas diri dari daya upayaku, wa quwwati, dan kekuatanku, musta'idan, seraya mengharap perlindungan, billahi, hanya kepada Allah, minal ujbi, dari sifat ujub, wal fakhri, dan sombong, al madmumi, yang tercela. Beliau menyebutkan manhajnya itu dengan tujuan tahadusan bini'mat. Semua itu atas kehendak Allah, semua itu adalah karunia Allah. Beliau sebutkan di sini sebagai penegasan, beliau nggak pernah ngajak umat kepada kemusyrikan. Beliau nggak pernah, karena ada itu ulama sana yang mengatakan beliau sebagai imamul khurafat, imamu ahlil bid'ah. Beliau digelari sebagai imam ahli bid'ah. Masya Allah, itu kan kejam banget tuduhan itu.
Nggak ada manhaj yang model begitu. Aku katakan, kata Syekh, kata Abuya Al-Maliki, hiyanya kemana sih? Hiya. Manhajnya, semua manhaj itu ya. Hiya, manhaj yang telah disebutkan di atas itu, durusun manhajiyatun. Oh iya, pelajaran-pelajaran yang manhajiyah. Kalau kata kita mah terstruktur gitu ya. Pelajaran-pelajaran yang terstruktur, artinya beliau tidak sembarangan menyampaikan secara struktural, secara rapi beliau sampaikan pelajaran-pelajarannya. Itu terbukti dari kitab-kitab karangan beliau. Muhadharatun ijtima'iyatun, dan ceramah-ceramah yang sifatnya umum. Wanadwatun ilmiyatun, dan seminar-seminar ilmiah. Fil hadithi, di dalam ilmu hadis. Wat tafsiri, dan tafsir. Wal fiqhi, dan fiqhi. Wal mustalahi, dan mustalah hadis. Lihat, wal usuli, dan usul fikih maupun usul hadis. Wal akidati, dan akidah. Wal lugatil arabiyyati, dan bahasa Arab. Laisa fiha ulumun khassatun, tidak ada pada manhaj yang disebutkan di atas itu ulumun khassatun, ilmu-ilmu khusus. Semuanya ilmu yang memang sudah ditetapkan oleh syariat. Lihat yang beliau kaji, hadis, tafsir, fikih, mustalahah, usul, akidah, bahasa Arab. Enggak ada yang keluar kan? Tidak ada ilmu khusus di situ. Au ma'arifun muayyinatun, atau pengetahuan yang tertentu. Enggak juga. Karena landasan beliau semuanya sesuai syariat. Wa asrarun mamnu'atun, atau sir-sir atau rahasia-rahasia yang terlarang pun tidak. Au liqa'atun ghamidatun, atau pertemuan-pertemuan yang bersifat rahasia. Beliau pun tidak pernah membuat makar. Enggak pernah diem-diem ngumpul tengah malam naikin harga Pertamax. Ya, nggak pernah. Atau membuat RUU yang akhirnya menyengsarakan rakyat, nggak pernah beliau. Ya. Terang-terangan. Terlihat betul di sini beliau itu mutafannin, menguasai semua cabang ilmu. Bal kulluha, bahkan semua manhaj yang kusebutkan itu maftuhatun, terbuka, lil ami, untuk umum, wal khasi, dan untuk orang khas, untuk orang awam dan untuk orang yang khas, terbuka. Wa musya'atun lil qaribi wal ma'idi, dan tersebar luas bagi kerabat dekat, bagi yang dekat, wal ma'idi, dan bagi yang jauh. Ilmu beliau, pemahaman beliau bisa diakses dengan mudah sekarang. Kitabnya sudah banyak dicetak, yang bentuknya buku, PDF, dan lain sebagainya sudah banyak. Sudah bisa diakses, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Wa baituna, nah ini yang unik. Wa baituna, nah, dan rumah kami, di sini lihat, ketika beliau mengatakan terbuka manhajnya untuk kalangan awam dan khusus, dan tersebar bagi yang jauh maupun yang dekat, bagi yang dekat maupun yang jauh, beliau katakan wa baituna, dan rumah kami, kata Abuya. Walhamdulillah, lagi-lagi beliau muji Allah, kama jaa fil hadits sayyidati Aisyah, sebagaimana telah datang dalam sebuah hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau sedang menyifati rumah beliau sendiri. Kira-kira rumahnya Abuya Al-Maliki itu seperti apa yang disifati Nabi dari hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Begini bunyinya. Rumahnya Abuya itu tawilul imad, azimur ramad, qaribul baiti minad nad. Itu rumahnya Abuya. Tawilul imad, panjang tiangnya, tinggi tiangnya. Hati-hati, ini bahasan ilmu balaghahnya. Abah Haji bahasannya ini ya. Tinggi tiang itu bukan berarti rumahnya tinggi bertingkat-tingkat. Buktinya rumah Abuya nggak begitu. Ini adalah masuk pada ranah lafaz kinayah, metafora, ya, kiasan. Tawilul imad artinya tinggi tiangnya, menunjukkan tinggi derajat, tinggi luhur pengisi rumahnya, ya, tinggi ilmunya, tinggi akhlaknya. Kemudian azimur ramad, banyak abunya. Nah loh, rumah Abuya banyak abunya. Apa maksudnya? Nabi kita SAW ketika mengatakan rumah yang azimur ramad, ramad itu, abu itu dihasilkan dari pembakaran kayu.
orang kalau tamunya banyak pasti masak melulu. Kalau masak melulu kan zaman dulu pakai kayu. Nah, karena masaknya pakai kayu, maka abu yang dihasilkan pasti banyak. Nah, orang yang rumahnya banyak abunya, artinya yang banyak tamunya. Itu maksudnya. Di rumah abuya ini, yang ngisinya, penghuninya orang-orang yang mulia, banyak abunya, artinya banyak tamunya. Saya baca itu, abuya ketika membuat rumah beliau itu bisa menampung 500 orang. Rumah beliau bisa menampung 500 orang. Sengaja beliau bikin rumah itu gede-gede supaya apa? Supaya banyak orang yang datang ke rumah beliau. Ingat, pondokan beliau itu sejatinya ada tempat tinggal beliau. Yang nanti lama-kelamaan akhirnya menjadi pondokan dari berbagai macam santri dari berbagai belahan dunia. Tadinya rumah berkapasitas 500 orang. Dan abuya tidak memungut bayaran sepeser pun dari santrinya. Bahkan kitab gratis, makan gratis, tinggal ngaji doang. 8 tahun. Minimal 8 tahun nggak boleh pulang. Ayo, Abuya Al-Maliki, mau nggak? Yuk. Ya Allah, ya. Ini rumah Abuya ya. Nggak kebayang itu 500 orang, makannya, kitabnya, biaya hidupnya. Beliau nggak pernah minta sepeser pun sama santrinya itu. Ya, ini dermawannya beliau ya. Jadi bukan cuma ngasih ilmu, tapi ngasih kehidupan buat santri-santrinya. Mudah-mudahan kami tergolong yang demikian. Amin ya Allah. Lanjut. Tinggi tiangnya, banyak abunya, qaribul baiti minan nad. Ya, qaribul bait, dekat rumahnya, minan nad, daripada pergaulan atau perkumpulan. Nad, perkumpulan. Maksudnya apa? Rumahnya sering dipakai untuk tempat ngumpul. Jadi karakteristik rumahnya Abuya Al-Maliki sebagaimana hadis ini. Alhamdulillah, beliau bersyukur kepada Allah, tiangnya tinggi, abunya banyak, rumahnya sering dipakai ngumpul. Ya, kayak rumahnya Panggi ginilah. Ya, tiangnya banyak. Oh, tiang yang banyak ini ya. Bukan abunya. Abunya mah belatak. Nah, itu karakteristik rumah beliau. Beliau memuji kepada Allah, begitulah keadaan rumah beliau. Dan itu memang terbukti demikian. Sebuah rumah yang akhirnya menjadi sebuah pusat peradaban, pusat ilmu yang melahirkan ribuan ulama yang levelnya, yang standarisasinya internasional dari sana. Ya. Lanjut. Kama annana, sebagaimana bahwasanya kami fi thanaya durusina, di tengah-tengah pembelajaran kami, di tengah-tengah pengajaran kami, nadkuru, kami sebutkan ahwalal muslimina, tentang kondisi keadaan umat Islam, wa waqi'ahum al-alimi wa waqi'ahum al-alima, dan kondisi atau apa yang terjadi kepada kaum muslimin al-alima, yang sangat memedihkan, sangat pedih gitu. Di sela-sela pembelajarannya beliau selalu menyebutkan kondisi umat Islam yang sangat mengkhawatirkan. Ya. Wama wasalu, dan tidak wama, dan perkara wasalu yang menimpa ilaihi kepada mereka al-yauma, pada saat ini, min tafarruqin. Perhatikan, ini Abuya melihat kondisi umat Islam saat ini, ya, kondisinya adalah min tafarruqin, terpecah belah. Betul ya? Dari level yang bawah sampai atas pecah belah umat Islam. Wa tasyattutin, dan saling bermusuhan, tasyattut, saling caci memaki. Wa dha'fin, lemah. Umat Islam lemah di berbagai belahan dunia, lemah kondisinya, tersakiti, terzalimi. Wa dhillatin, hina. Ya. Apa itu? Wa tabaiyatin, dan selalu ketergantungan. Maksud tabaiyah ini nggak punya pendirian, ngikutin orang mulu, ngekor, tabaiyah itu namanya, ketergantungan. Jadi umat Islam ini nggak punya pendirian, selalu jadi bahan objek, konsumtif, tidak produktif. Wa mukhalafatin, dan penyimpangan, mukhalafah.
wa bu'din anil manhajir rabbani, dan jauh dari manhajnya ulama rabbani. Ya, udah banyak yang dengan ulama yang istiqomah dimusuhin, ulama yang membela kepentingan pemerintah disanjung-sanjung. Wa tariqis sahihi, dan berjauh, ya, jauh dari jalan yang benar. Wa bu'din anil tariqis sahih, dan jauh dari jalan yang benar. Ini kondisi umat Islam saat ini. Wa nudzakkiruhum, dan kami senantiasa mengingatkan mereka bima kana alaihi, terhadap apa yang telah ada atas umat Islam, salafuhumus salihu, akan para pendahulu mereka yang saleh. Apa sih yang terjadi? Apa sih yang dimiliki oleh salafun saleh? Min izzatin, daripada keagungan. Maksudnya Abuya selalu mengingatkan kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya, bahwa dahulu salafun saleh, ya, para salaf kita itu izzah, punya harga diri, punya keagungan, ya. Wa mana'atin, dan pendirian yang teguh. Mana'ah lawan dari tabayyah. Wa mana'atin, dan pendirian yang teguh. Wa quwwatin, dan kekuatan. Wa sultanin, dan kekuasaan. Dahulu salafun salih kita unggul dalam bidang-bidang ini. Wa bima makkanallahu lahum fil ardi, dan dengan apa yang telah Allah kokohkan bagi mereka fil ardi, di atas bumi ini. Dengan adanya kekuasaan, mampu menguasai 2/3 dari bumi ini. Wa bitarikhihim, dan dengan sejarah mereka al-majidi, yang agung. Ya, kita selalu dibuat terpukau kalau kita membaca tentang karakter-karakter para pendahulu kita yang luar biasa sekali. Wa innana, dan sesungguhnya kami, nu'ammilu, kami mengharap an na'uda ilal Islam, agar kembali kepada Islam. Fata'udu lana ayyamunal awwalu, fata'udu lana, maka kembalilah kepada kita, ayyamunal awwalu, hari-hari kita yang pertama. Maksudnya apa? Masa-masa kejayaan Islam. Beliau selalu berharap kepada Allah agar hari-hari di mana masa-masa awal Islam tumbuh berkembang menjadi penguasa dunia, mercusuar penerang di muka bumi ini, beliau berharap semoga kita kembali ke masa kejayaan itu. Ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu itu maha berkuasa. Wabil ijabati jadir, dan dengan pengabulan doa, jadir itu yang maha pantas, maha layak. Jadir, pantas, layak. Ingat ketika Allah firmankan ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku maka akan mengijabah. Saudara, jangan salah kaprah. Setiap doa pasti diijabah. Yakin nggak? Yakin tidak? Setiap doa pasti diijabah. Tapi perlu dipahami bentuk ijabahnya ada 3. Yang pertama, dikabul hajatnya di dunia sesuai dengan apa yang ia minta. Yang kedua, kalau nggak dikabul di dunia, disimpan di akhirat sebagai simpanan pahala yang nanti di yaumil qiyamah kita akan memetik hasilnya. Bahkan dalam kitab Al-Qirtas, Sarah Ratibul Athas disebutkan ada orang yang terkaget-kaget mendapatkan simpanan pahala, rekening pahalanya gemuk padahal nggak pernah melakukan hal amal tersebut. Maka Allah firmankan, itu adalah doa-doamu yang dahulu aku tak kabulkan, namun kusimpan sebagai pahalamu kelak nanti di yaumil qiyamah. Maka sekarang ambillah pahalamu. Apa kata dia? Seandainya saja dulu di dunia doa-doaku nggak ada yang dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya dulu doa aku nggak ada yang dikabul, tentu simpananku banyak sekarang. Sampai begitu akhirnya. 2, yang ketiga, tidak dikabul di dunia, tidak menjadi simpanan di akhirat. Mungkin pilihan yang ketiga adalah menjadi penebus dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Jadi kira-kira berdoa itu untung apa rugi? Banyak doa itu untung apa rugi? Jangan pernah berhenti, karena Allah itu maha mengijabah doa kita, ya. Nah, ijabahnya 3 pilihan tersebut. Allah lah yang paling layak untuk mengijabah doa kita semua. Kalau umat Islam Indonesia belum mengalami kemenangan saat ini, Allah yang lebih tahu yang terbaik untuk kita. Terus meminta kepada Allah
terus meminta kepada Allah, jangan berhenti. Boleh jadi Allah sedang mempersiapkan yang terindah untuk kita semuanya. Wassallallahu, dan semoga Allah mencurahkan rahmat wassalamu dan salam penghormatan ala khairi khalqihi, atas makhluknya yang terbaik, wa imami ruslihi, dan pemimpin para rasulnya, Sayyidina Muhammadin, penghulu kami, penghulu kita yang terdepan, yang paling utama di antara kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wasahbihi, dan para sahabatnya. Wa katabahu, dan telah menulisnya, As-Sayyid Al-Imam As-Sayyid Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaddis Muhammad bin Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Khadimul Ilmi Syarif bil Baladil Haram. Ya, inilah mukadimah beliau yang menjadi alasan bahwasanya pengarangan kitab ini kurang lebih seperti itu. Taib, mukadimah aja segitu ya. Saya rasa cukup malam hari ini untuk mukadimah saja. Insya Allah khusus untuk bulan Rabiul Awal ini, maka majelis kita yang malam Ahad, malam Rabu, malam Ahad keliling, malam Rabu di Majlis Zainul Waton, malam Kamis di Majlis Nurul Sa'adah Ustadz Qasim, dan ya udah itu aja deh. Ya, insya Allah yang dibaca kitab ini ya, dan malam Jumat dan malam Jumat, masya Allah, afwan karena baru sekali ngisi. Dan yang malam Jumat di Haji Agan bulanan, insya Allah yang dibaca kitab ini. Mudah-mudahan sebelum Rabiul Awal berakhir, kitab ini sudah kita hatamkan. Ya, jadi kita tabarukan insya Allah selama bulan Rabiul Awal ini, majlis-majlis kita selama 1 minggu ini yang dikaji insya Allah adalah kitab ini. Jadi ayo hadir bareng-bareng supaya dapat keberkahan dari kitab yang agung ini. Dari saya cukup sekian. Halil ihtifalu bil maulidin nabawi wajibun. Apakah mengadakan acara maulid itu hukumnya wajib? Pertanyaan itu mah ya. Nanti dijawabnya pertemuan berikutnya. Apakah wajib? Apakah sunnah? Apakah mubah? Apakah makruh atau haram bid'ah? Nanti akan dibahas di bab berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya harap ada satu orang yang mengkoordinir untuk pengadaan kitabnya. Itu saya bismillah aja motokopi, walaupun nggak izin sama penerbitnya, mudah-mudahan ridho penerbitnya ya. Tapi jangan dibiasain motokopi kitab orang ya. Ini mah karena terpepet aja gitu. Jadi tolong diusahain, panggil tolong ya, diadakan kitabnya supaya memiliki semuanya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.